Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Ya, sobat RH sekalian, kita mengucapkan selamat ya kepada pemerintahan yang baru ini. Selamat bekerja yang amanah. Yang amanah yang amanah, yang jujur ya. Yang sidik, yang fatona ya. Jadi bisa dirasakan hasilnya oleh rakyat Indonesia. Dan tolong jangan suka memenjarakan orang yang berbeda pendapat, bro. Berbeda pendapat, kita kan tidak minta pendapatan, kita cuma minta berbeda pendapat. Bukan, kita tidak minta pendapatan, kita cuma minta berbeda pendapat ya. Begitu bro ya. Karena kalau misalnya orang berbeda pendapat dianggap menyebarkan berita bohong, hoax. Bagaimana dengan pemerintah ya, yang menyebarkan berita bohong, hoax, tapi tidak diapa-apakan. Hoax tentang SMK misalnya, kan gak diapa-apakan. Belum diapa-apakan mungkin ya. Jadi sobat era sekalian, coba kita lihat satu berita menarik ini ya. Yaitu tentang Haji Isam. Jadi kita ungkapkan sajalah berita di media massa ya. Jangan sampai kemudian kita khawatir, takut menyampaikan sesuatu. Nanti kita diincar dan lain sebagainya. Aduh capek bernegara ini ya. Kita tidak minta apa-apa, tidak minta pendapat, tidak minta pendapatan, cuma mau menyampaikan pendapat kok khawatir, takut dan lain sebagainya. Nah ini ada satu berita dari Kompas.tv. Profil Dudi Purwagandi ya. Orang dekat Haji Isam yang ditunjuk Prabowo jadi Menhub. Jadi kalau yang belum tahu, Haji Isam itu adalah seorang pebisnis asal Kalimantan Selatan. Sangat terkenal ya. Saya pernah 2 kali bertemu dengan beliau. Namanya Andi Samsuddin Arsyad. Sangat berpengaruh orangnya, masih muda. Kalau tidak salah lebih muda dari saya orangnya. Tapi jauh lebih muda lagi ya. Kelahiran 1 Januari 1977. Usia 47 tahun, Kecamatan Batu Licin ya. Tidak ada yang tidak mengenalnya. Jadi saya sempat berkenalan dengan Haji Isam itu kebetulan bertemunya di Mekah pada bulan Januari, akhir Januari lah. Saya umroh 2022 pada waktu itu dan sempat 2022 atau 2023 ya? 2023 umroh, sempat bertemu dengan Haji Isam di sana dan kemudian sekali lagi ketemu di Jakarta. Orangnya masih muda ya, putih mukanya, tidak ada wajah keras ya, tapi very powerful, konon begitu. Sampai kemudian Kompas membuat judul seperti ini ya. Ada juga judul lain ya. Tadi saya sempat baca di kabinet ya. Judul yang lainnya misalnya, sepupu hingga mantan anak buah Haji Isam masuk kabinet Prabowo. 4 orang dekat Haji Isam masuk kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Sosok Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan, Dr. Ipar Haji Isam. Orang-orang dekat Haji Isam di kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Oke. Dan salah satunya adalah Dudi Purwagandi yang menjadi Menteri Perhubungan ya. Itu menurut Kompas ya. Coba kita bacakan, coba. Nanti yang lainnya juga kita bacakan. Sekali lagi, orang dekat ya nggak ada masalah ya kan. Yang tidak boleh itu adalah kalau kemudian ada konflik of interestnya. Oke, coba kita bacakan. Presiden Prabowo Subianto mengangkat Dudi Purwagandi sebagai Menteri Perhubungan Minggu 20 Oktober 2024. Saat ini Dudi menjabat sebagai Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara PLN. Luar biasa ya. Ia membantu Prabowo sejak bertarung dalam Pilpres 2019 dengan bertugas sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional TKN. Mengutip dari laporan keuangan PLN 2023, Dudi lahir di Manado 23 September 1970 dan pernah menjabat sebagai staf khusus Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2018-2019.
Ia merupakan sarjana hukum dari Universitas Trisakti 1995. Pengalaman karir Dudi diantaranya adalah Direktur Sequence Trading Limited Singapore 2011-2020, Komisaris PT Satui Terminal Utama 2015-2019, Direktur PT Dua Samudra Perkasa 2009-2011, Direktur PT John Lin Marine Trans 2008-2009. Nah ini John Lin ini perusahaannya Haji Isam ya. Direktur PT John Lin Air Transport 2008-2009. Nah, ini juga punya Haji Isam ya. John Lin adalah salah satu lini bisnis milik konglomerat asal Kalimantan, Haji Isam yang juga terkenal sebagai bos tambang. Dudi juga pernah menjadi internal audit PT Dua Samudra Perkasa, kemudian General Affairs Department Head PT Tri Usaha Bakti, kemudian juga pernah jadi Staff of Assistant BOD PT Tri Usaha Bakti Truba, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi itu ya. Kemudian ada beberapa berita lainnya tentang yang terkait dengan Haji Isam ya. Misalnya ini orang-orang dekat Haji Isam di Kabinet Merah Putih, kata data. Coba kita bacakan ya. Orang-orang dekat Haji Isam di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran di katadata.co.id. Presiden Prabowo Subianto melantik para menteri dan wakil menteri untuk mengisi Kabinet Merah Putih pada Senin. Beberapa di antaranya diketahui memiliki kaitan dengan Andi Samsudin Arsyad alias Haji Isam. Ya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Amran Sulaiman adalah sepupu dari Haji Isam. Ini adalah ketiga kalinya Amran dilantik sebagai Menteri Pertanian. Ia pernah menjabat sebagai mentan di pemerintahan pertama Presiden Joko Widodo pada 2014-2019 dan dilantik kembali sebagai mentan di akhir periode pemerintahan Jokowi pada Oktober 2023. Sebelum menjabat sebagai menteri, ia dikenal sebagai pengusaha yang memiliki Tiran Group, konglomerat yang kini menjalankan pertambangan nikel di Indonesia Timur. Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan ini memiliki pendidikan dan pengalaman panjang di bidang pertanian. Ia mengambil gelar sarjana di bidang pertanian Universitas Hasanuddin Makassar pada 1988 dan memperoleh gelar sarjana pada 1993. Amran kemudian melanjutkan pendidikannya untuk memperoleh gelar master dan pasca sarjana dari universitas yang sama masing-masing pada tahun 2003 dan 2012 dengan subjek yang sama. Amran mematenkan berbagai penemuan yang mencakup pengendalian hama. Ia saat ini memegang 5 hak paten dan sempat menjadi dosen di Universitas Hasanuddin. Selain menjadi dosen, ia sempat bekerja di PT Perkebunan Nusantara selama 15 tahun. Amran lantas mendirikan bisnisnya sendiri yang dimulai dengan patennya atas racun tikus bernama Tiran sebagai akronim dari tikus racun Amran. Luar biasa. Yang kemudian berkembang pesat. Kini Tiran Group memiliki sejumlah anak usaha mulai dari pabrik gula hingga tambang emas dan nikel. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi tadi sudah ada ya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Coba kita lihat hubungannya apa. Dodi Hanggodo juga diketahui memiliki hubungan tidak langsung dengan Haji Isam. Ia pernah menjabat sebagai komisaris di salah satu perusahaan konglomerat Kalimantan itu. Dodi diketahui pernah menjabat sebagai komisaris PT Pradiksi Gunatama Tbk pada 2017 dan 2018 serta komisaris di PT Senabangun Aneka Pertiwi. Kedua perusahaan ini bergerak di sektor perkebunan sawit ya. PT Pradiksi Gunatama Tbk merupakan perusahaan publik milik PT Arya Agro Lestari dan PT Citra Agro Raya. Kedua perusahaan tersebut diketahui merupakan milik anak dari Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam, yaitu Joni Saputra dan Liana Saputri. Adapun Liana Saputri saat menjabat sebagai komisaris utama PT Pradiksi Gunatama Tbk. Adapun Senabangun Aneka Pertiwi diketahui merger dengan Pradiksi Gunatama pada akhir 2022. Kemudian ada Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar. Sulaiman Umar merupakan adik ipar Haji Isam, suami dari Nor Andi Arinawati Arsyad. Ia merupakan ketua tim pemenangan daerah TKD Prabowo Gibran di Kalimantan Selatan. Pria kelahiran 16 April 1982 ini memiliki gelar doktor dari Fakultas Kedokteran Universitas Muslim. Sulaiman bersama sang istri mengelola rumah sakit Marina Permata dan klinik Zam-Zam di Batu Licin. Ia juga pernah terpilih sebagai anggota DPR periode 2019-2024 dari PDI Perjuangan dan ditempatkan di Komisi 7 yang membidangi energi, riset dan teknologi hingga lingkungan hidup.
Siapa Haji Isam? Andi Samsudin Arsad alias Haji Isam adalah konglomerat asal Kalimantan Selatan dan dikenal sebagai Crazy Rich Batu Licin. Meski lahir di Batu Licin, Kalimantan Selatan, Haji Isam sebenarnya memiliki darah Bugis. Keluarganya berasal dari Bone, Sulawesi Selatan. Haji Isam memiliki kerajaan bisnis John Lynn Group yang memiliki beberapa lini usaha dengan fokus pada perkebunan kelapa sawit dan tambang batu bara. Di bidang politik, Haji Isam sempat menjadi wakil bendahara kampanye tim Jokowi Amin di Pilpres 2019. Ya, itu sobat era sekalian ya. Ini orang hebat nih. Orang kuat ya. Jadi ya itulah sobat era sekalian ya. Nanti tentu kita lihat ya bagaimana kemudian ada juga sepupu hingga mantan anak buah Haji Isam masuk kabinet ya. Ada beberapa berita ya. Apa lagi berita-beritanya. Kemudian 4 orang dekat Haji Isam masuk kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Kemudian sosok Haji Isam Crazy Rich asal Kalimantan yang orang-orang dekatnya. Sepupu hingga mantan anak buah Haji Isam masuk kabinet Prabowo. Ya, itu saja sobat era sekalian. Coba kita lihat komentar sobat era sekalian ya. Memang kalau ada konglomerat 9 naga ya yang mayoritas keturunan Tionghoa. Nah, Haji Isam ini adalah konglomerat yang asli pribumi ya. Dari Kalimantan Selatan tapi berdarah Bugis, tadi dibilang dari Bone, Sulawesi Selatan. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian terhadap berita ini ya. Oke, coba kita bacakan ya. Kemudian Bang Refli, setelah Fufu Fafa dilantik kemarin, apakah nanti putusan Petun bisa membatalkan Fufu Fafa sebagai wapres? Tidak bisa ya. Kalau putusan Petun, yang bisa adalah impeachment. Apapun kontennya tetap banjir penonton, keren cadas. Alhamdulillah ya. Susunan kabinetnya masih jauh dari harapan. Wajah lama yang loyalitas Jokowi masih banyak bercokol. Apa prestasi mereka selain menyengsarakan rakyat dengan hancurnya ekonomi bangsa? Ada indikasi identitas palsu, ada kemungkinan besar jadi penggelapan uang yang besar dengan identitas palsu lainnya. Opo maksudnya ya? Kemudian, semoga di pemerintahan masa depan Bang Refli, Bung Rocky, Hersubono dan lain-lain mendapat job penting di kabinet masa depan. Ini mungkin mimpi saja. Namun jika Allah berkehendak menjadi kenyataan. Nah, jadi gimana ya? Gini, hidup itu jangan berpikir bahwa kita akan mendapatkan jabatan di masa depan. Ya, Rocky sudah berusia 59, ya sudah berusia 65 tahun. Hersubono Arif juga lebih tua dari saya. Saya sendiri sudah 54 tahun. Jadi sudah selesailah omong jabatan dengan kami rasanya. Jadi yang ingin kita lakukan hanyalah beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Ya, dengan membuat karya-karya sendiri yang bisa membuat kita senang. Ya, kalau kita bisa membuat misalnya konten-konten YouTube yang menarik, kita senang. Ya, tapi juga kritis. Jadi kita tidak minta pendapatan dari negara, tidak minta jabatan dari negara, cukuplah kita minta pendapat kita jangan direpresi ya. Jadi ini pendapat saja. Kalau orang takut dengan orang yang berpikir, negara itu rusak pastinya. Orang-orang korup itu takut dengan orang yang berpikir, tapi tidak takut dengan penjahat. Karena penjahat bisa dibeli ya. Tapi orang berpikir yang nggak bisa dibeli ya. Oke. Lama-lama habis semua hasil bumi dikuasai kaum oligarki. Bang, kenapa Raffi Ahmad nggak jadi Menteri Merah Putih? YNTKTS. Ya ndak tahu kok tanya saya. Ya ndak tahu kok tanya saya. YNTKTS ya. Aku kemarin milih Prabowo, ndak nyangko Buyan Prabowo ini oligarki Anies pindah ke Diogalo. Pantesan Kapolda Sumsel ganti wong Bugis. Oke. Jangan marah-marah ya. Jangan bilang-bilang yang aneh-aneh ya. Bismillah Bang RH, Surabaya Jatim hadir gorong-gorong Jakarta SMK tidak impor apapun. Tapi kenyataannya zong, apa berita bohong itu nggak bisa dituntut di pengadilan Bang. Thanks pencerahannya. Kemudian
Salam perubahan, kita tunggu 2029, kita akan kembali berjuang untuk Pak Anies. Sudahlah. Jadi kita itu harus hadapi hari itu, jangan tunggulah 2029. No. Hadapi hari ini, ya. Kalau mau beramar ma'ruf nahi mungkar, mulai hari ini, jangan tunggu 2029, ya. Kita tidak tahu apakah umur kita sampai 2029. Lakukan hari ini, ya. Oke. Kadar kabinet oligarkinya Jokowi 50%, balas budi 30%, teman Prabowo 10%, buzzer 10%, rakyat 0%. Luar biasa Sujar, ya. Kemudian kekuasaan tak lepas dari peran oligarki sebagai penyandang dana. Kemudian Bung RH apa tadi? Ini Budi, ini kabinet balas budi, ya. Apalagi ya? Bismillah Bang Era, oke, apalagi nih? Oke. Bung RH, judul kontennya kurang galak atau enggak mengejek seperti di zaman Mulyono. Begini kawan, ya. Ini kalau di zaman Mulyono itu sudah kelewatan dia. Sudah ketahuan. Kalau sekarang kan baru dilantik bro, ya kan? Kita nanti nunggu ada enggak yang ditangkap gara-gara berbeda pendapat. Ada enggak menteri yang ditangkap karena korupsi. Ada enggak konflik of interest. Ada enggak ini itu dan lain sebagainya. Walaupun ingredientnya ya tidak meyakinkan. Ada yang punya masalah dengan istri muda, ada yang pernah diisukan dengan macam-macam, ada yang pernah diisukan korupsi, ada yang mengundurkan diri karena dijadikan tersangka dan lain sebagainya. Tetap saja dilantik. Ya, itu soal yang nanti akan kita lihat, ya. Bagaimana ke depannya, ya. Biasanya kalau dia koruptor ya tetap korup orangnya. Tapi kita akan lihat apakah dia akan amanah atau tidak, ya. Banyak beberapa teman saya menjadi menteri, menjadi wakil menteri, tapi saya tidak mengucapkan selamat. Why? Karena bagi saya tidak pantas mengucapkan selamat kepada jabatan duniawi yang sebenarnya bara api. Kan kita mendorong dia untuk memegang neraka. Yang kita ucapkan haruslah astaghfirullahalazim, ya kan? Ya. Jadi jabatan itu Arjuna lesat panah, tak ada yang selamat. Jabatan amanah, tapi surga bagi penikmat, kan begitu ya. Jadi jabatan itu amanah. Oke. Kekuasaan tak lepas dari peran oligarki sebagai penyandang dana. Kemudian yang merusak bumi akibat ulah tangan manusia, orang-orang serakah merajalela apalagi dilindungi penguasa. Siap-siap bencana akan datang melanda, ya. Kemudian Raffi Ahmad tetap menjadi artis, YouTuber dan bisnismen. Partnernya Ferry Salim, Juragan 99 dan 9 Naga oligarki. Bahkan kemarin juga udah jadi wakil Ikadin, berhasrat menjadi Menpora tapi nggak jadi, ya. Oke. Kemudian Bang, kapan Jokowi diadili? Semoga cepat, kami muak atas kerusakannya yang telah dibuat, ya. Ya sekarang saatnya kita menuntut pada Prabowo Subianto. Kepada Jokowi sudah lewat karena yang di actual berkuasa adalah Prabowo Subianto. Itu saja saudara sekalian, ya. Mudah-mudahan negara kita lebih baik, ya. Kalau memang tidak mau yang beroposisi ya sudah aku aja. Karena oposisi itu berat bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Ciao.